teman dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal dari kami, anak-anak suku Bojo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini tempat bermain kesukaan kami. Namanya air terjun Sadudu Pidu. Lihat, keren kan kolam renang alami kami ini? Ayo, lompat kawan! Tidak hanya bermain air, di sini kami biasa menguji keberanian dengan memanjat tebing yang tinggi. Sebelum lompat, kami sudah memastikan keamanan pijakan dan kedalaman air untuk pendaratan. Teman di rumah, jangan meniru aksi kami ya jika belum terlatih. Penting sekali pendamping orang dewasa bagi yang belum terbiasa. Oh iya teman, sayangnya kami tidak bisa berlama-lama karena kakak sudah menunggu kami di rumah. Bueno, balap sila menala. Oh iya teman, saat menempuh perjalanan jauh, kami tidak lupa memakai lupe. Payung tradisional berbahan daun pandan ini melindungi kami dari hujan dan terik matahari. Selamat datang di kampung halamanku. Kami adalah suku Bojo yang tinggal di lereng Gunung Lambitu. Tepatnya di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Teman, hari ini Bibi sengaja membuat banyak lupe untuk persiapan menuju musim tanam. Karena wanita dan anak-anak wajib memakai lupe saat pergi berladang. Itu sebabnya Tommy sangat sedih karena belum memilikinya. Manca. Oh, Main madam bantu ita rau. oh bantu lah nih. Oh iya. Tommy rapi. Tapi tak apa, aku coba bantu membuatkannya. Karena sesama teman, kita harus saling tolong-menolong. Saat membuat lupe, kita harus tekun dan teliti. Karena lupe dibuat dengan menyatukan banyak lembaran daun pandan. Satu persatu daun kami jahit menggunakan lidi. Dengan bahan dan cara membuat yang tepat, lupe bisa bertahan lebih dari 2 tahun loh. Oke Tommy, honda di lupa me. Coba kamu. Yo. Terima kasih bilang gagal deh. Oh iya deh. Gagal. Tommy, senang sih boleh, tapi harus tetap hati-hati ya. Seperti musim panen tahun lalu, hari ini kami akan sibuk menyiapkan acara syukuran panen. Kakak mengajak kami mencari bunga gama, salah satu bahan untuk membuat hidangan masakan. Kami sangat senang, karena dengan begitu kami menjadi lebih banyak tahu tentang adat tradisi saat musim panen tiba. Teman, pohon gama adalah salah satu jenis tanaman pagar. Banyak ditanam di ujung ladang dan sawah di sekitar kaki Gunung Lambitu. Pohon ini berbunga sepanjang tahun dengan warna bentuk yang mirip bunga sakura. Untuk mendapatkan bunga gama, kami harus memanjat pohonnya. Keranjang kecil ini kami bawa ke atas supaya lebih praktis. Teman, saat memetik bunga gama, kami harus sangat berhati-hati karena mudah rontok. Satu persatu tangkai bunga kami petik, kemudian disimpan di keranjang. Nari pulang, etir sebadan sebayawanan nih, betul deh. Nari.
Sama dengan bunga turi, kami warga Sambori juga mengkonsumsi bunga gama. Hanya saja, kami harus mengolahnya dengan benar supaya rasa pahitnya hilang. Teman di rumah pengen tahu kan gimana cara mengolahnya? Yuk Kak, kita segera bawa pulang. Teman, bunga gama mengandung getah yang pahit. Sebelum dimasak bersama bumbu, bunga gama terlebih dulu kami rebus. Pastikan api harus tetap menyala supaya panas bisa menghilangkan getahnya. Selain bunga gama, nangka muda atau tewel adalah bahan masakan yang juga mengandung getah yang pahit. Bedanya sebelum direbus, nangka muda terlebih dulu dikupas dan dipotong kecil-kecil. Nangka muda dan bunga gama adalah bahan untuk membuat masakan kami kali ini. Sambil menunggu nangkanya matang, yuk kita lihat persiapan bumbunya. Bibi sudah menyiapkan bermacam bumbu dan rempah. Mulai dari kemiri, lada, ketumbar, cabai, jahe, kunyit, dan masih banyak lagi. Tidak heran, karena salah satu rahasia kelezatan masakan memang tergantung dari racikan bumbu. Tuh, kali ini kami benar-benar sibuk, teman. Beruntung, budaya gotong royong sangat terjaga kuat di kampung kami. Jadi, meskipun ada banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan, menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Santa Gama adalah nama yang kami berikan untuk menu yang sedang kami masak. Santa berarti santan. Jadi, Santa Gama adalah sayur bunga gama yang dimasak bersama santan. Bolang, oh ini bolang ya? Oh ya, oke. Tahu dia. Wali. Wali. Ora. Wali. Oh, wali. Oh. Uniknya, ampas kelapa kami saring menggunakan anyaman daun lontar. Orang Sambori menyebutnya saduku. Fungsi utama saduku adalah sebagai tempat menyimpan nasi atau bekal makan ke ladang. Nah, semua bahan sudah siap. Saatnya memasak. Dan mari. Diawali dari menyangrai bumbu halus sampai mengeluarkan aroma harum. Yara. Selanjutnya masukkan santan. Setelah mendidih, masukkan nangka yang sudah direbus. Kemudian kacang panjang. Ini dia teman, salah satu bahan paling penting yang tidak boleh lupa. Bunga gama. Terakhir, tambahkan dengan ikan teri untuk membuat masakan menjadi lebih nikmat. Tunggu sampai semua bahan terendam dalam santan dan mendidih. Perlu waktu antara 15 sampai 20 menit sampai masakan ini matang. Ini dia teman, Santa Gama. Hidangan nikmat dengan racikan bumbu tradisional. Tradisi syukuran panen menjadi puncak dari acara musim panen tahun ini. Bapak sengaja mengumpulkan banyak kerabat dan tetangga untuk datang. Ya, ne paling tanda tujuan intane keniam tike pakai latih memutar omborak ne arah baram kelain ya ke rumah Allah SWT ne mudah-mudahan rumah Allah biatan mereka semoga Allah Pak. Berucap syukur adalah salah satu pesan yang selalu Bapak ajarkan kepadaku. Amin. Karena tanpa syukur bisa jadi kami tidak akan sebahagia hari ini. Selamat makan. Enak banget. Bumbunya pas. Sama. Jadi pengen nambah lagi deh.
Salah satu tradisi yang masih kami pertahankan adalah meninggalkan kampung untuk tinggal sementara di ladang selama masa panen tiba. Jarak kampung dengan ladang yang jauh dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki menjadi salah satu alasan kami harus menginap. Selamat datang di ladang jagung milik kakek. Dalam bahasa Bojo, ladang jagung disebut Ngaro Jago. Sejak beberapa hari yang lalu, kakek sudah lebih dulu menginap di sini. Mama, padahal warawang hakai, marukai pe seminggu. Dia lebih pakai daerah dah. Alah poke penjago siakan dah besar dah makan. Oh, iya raya. Teman, jagung atau jago biasanya dipanen setelah batang dan daunnya kering. Selain untuk memastikan umur jagung sudah tua, cara ini bisa mempercepat proses penjemuran. Ayo, Paman, kami yang angkut ya. Tanaman jagung mulai banyak ditanam oleh warga Sambori sejak beberapa tahun belakangan. Sebelumnya, warga menanam padi gunung dan bawang putih. Tapi karena permintaan pasar yang cukup tinggi, banyak yang kemudian beralih mengganti padi ladang dengan jagung. Sekarang, jagung dan bawang putih ditanam bergantian. Sayangnya, karena akses dan jarak yang jauh, jagung tidak bisa langsung kami bawa pulang. Setelah dipanen, jagung masih harus dipisahkan dengan kulit atau loka prope. Yo, kanan lari nang. Mama, padahal bantu saya. Setelah dipanen, jagung tidak langsung dimasukkan ke dalam karung atau keranjang. Jagung langsung kami jemur. Proses penjemuran atau lete bisa memakan waktu 5-7 hari. Hanya saja cuaca yang tidak menentu seringkali membuat jagung lebih lambat kering. Siapa bilang hanya jagung muda yang bisa dibuat cemilan nikmat? Kali ini kami akan membuat jago maci, jajanan berbahan jagung tua yang sudah kering. Bukan sulap, bukan sihir. Jagung kami goreng tanpa minyak. Sama seperti cara mematangkan kopi, jagung kami sangrai sampai matang. Oh iya, saat memutuskan untuk memasak di tempat terbuka, kita harus bersiap dengan segala kemungkinan. Salah satunya ketika angin kencang datang, nyala api dari tungku tidak akan menyala stabil. Jadinya jagung akan lebih lama matang atau malah gosong. Tapi jangan khawatir, asalkan terus diaduk seperti ini, jagung tidak akan gosong. Weh, boleh on mami Oh iya dah hantar linga. Ya, binatang weh lah. Yo, kena nari, mau gak ina? Yo. Saja nih. Yo, baru nih. Berbini boleh hantar. Oh iya, hantar semua. Jagung yang sudah matang selanjutnya kami masak lagi bersama dengan gula merah. Yuk, siapkan dulu gula merah cairnya. Sengaja kami tambah dengan sedikit air biar lebih merekat saat dimasak dengan jagung nanti. Satu persatu, jagung dituang di atas cairan gula yang sudah mendidih. Tunggu selama kurang lebih 10 menit. Angkat kalau cairan gula sudah mulai mengering. Ini dia teman, jago maci, jajanan nikmat yang mudah dibuat. Sabar, biarkan beberapa saat sampai cairan gula berubah padat. Baru deh, kalau sudah bisa dinikmati. Selamat makan. Taruh pelangnya. Taruh ya. Masih poza. Cihuy, ayo kejar aku kawan. Teman, ini adalah salah satu permainan kesukaan kami. Namanya Jonto Bara. Jonto Bara adalah baling-baling yang terbuat dari kulit bambu kering. Kami sengaja memilih tempat bermain di Bukit Pamali karena anginnya berhembus sangat kuat.
Cara bermainnya gampang kok. Bawa lari saja Jonto Baranya sambil melawan arah angin. Batu besar ini menjadi tujuan akhir dari permainan kami. Jonto Barane dak pada kai ni tahu ampu. Mereka batakan arah angin puru kangguhuna. Ayo teman-teman, bergegas. Kita antarkan Jonto Bara ini. Karena Ompu akan memakainya untuk kegiatan penting. Ompu adalah sebutan kami untuk memanggil tetua adat yang bertugas menentukan waktu musim tanam. Aku dilampakan kami Jonto Bara ni tio arah angin dah ke. Kira botok ke ngampu tori mada sepe Jonto Bara dipakai kalau lengah dohu. Besta beta. Tio empu, tio kebaya pu arah angin ke. Hantak pada saja bi anu Jonto Barane. Makai bate mai arah angin. Kami masyarakat lereng Gunung Lembitu sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi. Seperti misalnya cara menandai musim tanam dengan melihat arah angin. Ketika angin berhembus dari arah timur, kami meyakini bahwa sudah tiba waktunya untuk mulai menanam. Ampu, au angin tele. Oh iya, borai dah tahu tende waktu ni pas tende nitia kai cuna. Sebentar lagi kami akan menyampaikan kabar gembira ke seluruh warga. Karena musim tanam adalah waktu yang paling ditunggu. Seperti pada musim tanam tahun lalu, kami disibukkan dengan bermacam kegiatan. Kali ini kami ditugaskan menyiapkan hidangan untuk acara menanam bersama. Hidangan tradisional ini memerlukan buah suntu. Buah ini menjadi salah satu bumbu khas kampung kami. Nah, ini dia pohonnya teman. Mama eden lang. Ya, mama uncal eden au. Makin lah. Oh yo. Ya, eden lang. Ke. Penyebutan nama suntu ternyata tidak sama di setiap daerah. Ada yang menyebutnya buah sentul, ketuat, dan ada juga yang menyebutnya buah kecapi. Pohon suntu berbuah sepanjang tahun dengan buah paling lebat pada bulan September sampai Desember. Di kampung kami, pohon suntu banyak ditanam di sekitar kebun atau ladang. Karena pohon ini berguna sebagai penanda batas lahan. Ayo kawan, kita bawa pulang. Saatnya mengolah buah sentunya teman. Sase. Nak kita parmai. Oh iya teman, kami akan memasak jame. Jame adalah menu masakan tradisional dengan campuran buah suntu sebagai bumbu. Uniknya yang kami gunakan adalah kulitnya, bukan biji atau daging buahnya. Untuk memasak jame, kami harus menyiapkan 2 jenis bumbu, yaitu bumbu halus dari campuran kemiri dan jahe, ditambah dengan bumbu potong dari banyak sekali bahan. Nah, setelah semua bahan komplit, yuk saatnya memasak. Bumbu halus dan bumbu potong dimasak bersama dengan sedikit minyak. Baba. Selanjutnya, tambahkan dengan potongan bawang merah dan parutan kulit buah sentu. 2 bahan ini akan memberi cita rasa masakan menjadi lebih nikmat. Masukkan ikan teri dan tambah dengan santan. Santan sengaja kami tuang perlahan untuk mempertahankan bumbu agar tidak gosong. Terakhir, masukkan potongan belimbing bulu dan daun kemangi. Jangan lupa tambah dengan sedikit garam sebagai bumbu pamungkasnya.
hidangan nikmat dari resep warisan leluhur kami. Akhirnya waktu yang ditunggu datang juga. Sama seperti pemilik ladang yang lain, hari ini kami sedang bergotong royong menanam bibit bawang putih. Bibit kami tanam di dalam lubang yang dibuat menggunakan kayu tajam. Sengaja lubang kami buat tidak terlalu dalam untuk memudahkan bibit bertunas. Upe dan suara musik tradisional membuat kami tetap semangat meskipun terik matahari menyengat. Terakhir, bibit yang sudah ditanam kami tutup dengan jerami. Cara ini bisa menjaga bibit dari guyuran hujan deras dan hama binatang. Seperti kata pepatah, ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Gotong royong membuat pekerjaan berat menjadi ringan, sekaligus selesai lebih cepat. Selamat makan! Dasar weh. Dimakan bersama dengan daun kemangi dan terong bulat. Jame rasanya benar-benar nikmat. Apalagi kalau makannya rame-rame. Dijamin pengennya nambah terus. Si bolang, si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki Teman, kijang. terima kasih sudah mengikuti cerita kami, Si Bolang dari suku Bojo, Nusa Tenggara Barat. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Panas makanan.